Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Sebab Allah yang kita puji, yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kita telah memasuki di minggu yang pertama di bulan Juni, dan nantinya kita akan menikmati akan perjamuan kudus Tuhan. Dan pada hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita katakan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya.
Ku
menyembah-Mu, kami tidak mengizinkan roh lain. Oleh sebab itu kami bersatu hati, kami tolak tangking segala kuasa yang bukan datang daripada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Dan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami menyerahkan ibadah ini. Engkau mengurapi pemain musik, pemimpin pujian, sinyer, penari temarin. Engkau mengurapi hamba-Mu yang berbicara melaburkan kebenaran firman-Mu. Dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan ini, semuanya diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami bawa korban persembahan kami, persembahyan milik Tuhan, ucapan syukur, dan segala yang apa yang kami beri, semuanya itu berkatnya datang dari kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi nama Yesus yang memberikan air kehidupan bagi kita sekalian. Dan biarlah kita senantiasa tinggal dalam kasih, dalam kuasa penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kita mulai ibadah ini dengan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai ke Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Haleluya. Kita katakan pujian sukacita kita pada Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu. Haleluya.
Glory Tuhan Yesus. Glory. Kita ganti pujian kita pada Tuhan. Kita katakan pujian ini tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Besar kasih setia panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalam antara waktu tsunami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, bersorak memuji Engkau, Yesus, lagi perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu, tiada terukur. Besar kasih setiamu panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalam antara waktu tsunami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tegak di pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, 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 Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, membimbing di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat di aku jatuh bersama. Hosana, 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 memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai ke Tuhan kita. Haleluya. Itu sungguh baik dalam hidup kita. Bapak-Ibu Saudara, silakan hidup dulu kembali. Kita berterima kasih atas kasih Tuhan dalam hidup kita hingga sampai dengan saat hari ini. Dan saatnya ada ruang kesaksian yang dipersilakan. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan biasa. Kali saya bersyukur karena suara saya saudara kemarin mendapat kami untuk lain yang saya saudara tidak mampu rasanya dan apapun kebaikan Tuhan itu sangat baik. Saya bersyukur kemarin dan juga bersyukur juga Tuhan paling panggil anak istri dan juga saya ingin belajar ya sama kita di tempat ini kita taat pada Bapa di surga. Juga waktu saya berdoa saya melihat perut Tuhan itu mengambil saya waktu saya berdoa di bangku dia katakan
kepada saya dan tahu saya hari ini pertemuan kudus orang Mayas. Dan saya bersyukur juga Tuhan katakan di akhir zaman ini supaya umat-umatku lebih dekat padaku bahwa abadku. Dan umat-umatku sekarang ini engkau katakan kepada mereka supaya di akhir zaman ini supaya mengikut salib. Nah, apapun keadaan umat pada saat ini tergantung pada hati mereka. Dan Tuhan katakan kepada saya, beritakan ini kepada saya. Sebenarnya tidak mampu belajar taat padamu, sebab akhir-akhir ini sering saya dibangunkan oleh Tuhan. Hei hambaku, kenapa kamu itu bangunkanlah dirimu di atas iman yang teguh. Di akhir zaman ini kamu lihat keadaan dunia ini semakin sulit, semakin sukar, tetapi engkau semakin hari semakin dekat kepada ini lagi. Sebenarnya saya tidak mampu, tidak sanggup, tapi engkau tidak sanggup. Engkau lihat pandang aku, dan lihat pandang yang terang betul. Saya dicaci maki, saya disalib, dipikul, diludahi, ditampar, bahkan ditombak. Engkau lihat, dan aku semua keadaannya pada saat ini. Sakit, penyakit, apapun, lemah umat manusia di atas bumi ini sudah aku pikul tanggung. Selama kamu hidup di dalam dunia ini, apapun penyakit umat manusia, saat engkau berdoa, saat engkau percaya, mereka akan disembuhkan. Sebiji susawi, kalau mereka beriman kepadaku, tidak ada perkara mustahil dengan engkau. Karena aku senantiasa melihara engkau sampai akhir zaman. Dan Roh Kudus senantiasa menuntun dimanapun engkau berada, di ruang apapun, kuasa itu tetap nyata dalam kehidupan. Inilah saya tidak mampu dan saya tidak sanggup yang sebenarnya. Tapi Tuhan katakan kepada saya, betul saya, waktu saya mengiring Tuhan, ayah-ayah semakin kuat, semakin dekat kepada saya. Saya melihat dia sendiri sekarang, jadi dia merupakan dirinya bersama. Saya melihat kaki, tangan, dan juga kepalanya berjubah. Saya Tuhan ampun, saya tinggi sekali. Saya tinggi, saya tolak tidak mau saudara. Aku inilah terus dalam kehidupan. Betul saudara, keponakan kami itu. Saya tidak sanggup anaknya kuat saudara. Dengan serak. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan melihara kehidupan kami, baiknya bersatu. Daerah air zaman pada saat ini kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kita tidak tahu saudara kapan kita diambil. Ini kapan kita tidak tahu. Kita bersiap berjaga kapan Tuhan mengambil kita. Itu bersiap. Hanya ini pesan Tuhan dan juga pesan satu ini pesan yang terakhir. Anak-anakku, hamba-hambaku, semuanya di akhir-akhir ini semuanya anak-anak manusia pikul salib. Pikul salib. Siapapun dia, kalau orang Kristen harus pikul salib. Harus pikul salib. Inilah satu waktu saya berdoa di kebun itu kapit kami, dia tidak tahu saudara, teman koenas. Kemudian saya menyembah lutut. Kenapa? Kan ada suara. Saya bilang, karena saudara jam 3 kan saya harus menyembah. Jam 2 itu sudah. Jam 3 sudah waktu mereka akan saya juga berdoa juga itu. Dan juga di akhir zaman ini akan bertahan. Nanti saya akhir zaman ini saya akan tunggang balikan saudara. Apa tunggang balik? Itu nanti kaum kedar akan masuk semua ini. Tuhan sudah katakan dirinya pada mereka kaum kedar. Pada kaum kedar pada saat ini Tuhan menunjukkan dirinya. Nah, hati-hati kita yang terduduk kemudian jadi terduduk. Nah, inilah satu kita senantiasa teguh di akhir-akhir zaman ini. Kita melihat keadaan dunia ini yang semakin kacau seperti ini. Apa yang kita banggakan? Tidak ada. Hanya Yesus kita banggakan seperti saya. Saya tidak mampu sebenarnya kerja seperti ini. Tapi Tuhan yang pelihara, Tuhan yang membungkus saya dan saudara-saudaranya di jalan-jalan, pekabitnya itu kita tetap berdoa sambil menyembah Tuhan. Semakin Roh Kudus dekat, semakin saya bahasa roh sekarang saya apa? Saya bilang apa sih Tuhan bahasa roh kali saya bilang, oh nanti kamu bisa mengartikannya. Orang yang saya kalamai. Itulah saksian saya. Dan juga bisa minta pada Tuhan waktu kemarin itu, Bapak saya minta kepada engkau
Temukan mereka di rumahmu, yaitu rumah Getsemani ini, supaya penuh dengan kuasa Roh Kudus maupun puji-pujian, penyembahan dan juga pemain musik, pemain aktak dan juga para murid yang minta ke Tuhan. Oh, Rohku penuh itu Roh Kudus itu sudah turun semua atas mereka. Tapi tinggal kita yang untuk membuka hati kita sebagai Roh Kudus penuh tempat ini. Saya minta terus pada Tuhan ini. Dan juga saya minta juga Bapak semuanya memanfaatkan pujian. Saya minta Bapak di Bapak dengan rohmu Bapak semua. Sebab penuh jiwa-jiwa inilah lain itu jiwa-jiwa mendatang kepentingan ini. Penuh sebab kursi ini. Ini satu ingin saya, walaupun saya keluar tetap saya bersaksi juga. Walaupun saya ini tapi mereka dengar di tempat-tempat saya kerja walaupun Pak itu dia senang, tapi orang tua saya senang sama saya. Senang sekali kalau pernah sudah tua. Karena pas sebelumnya berdoa, ini Pak, kamu harus walaupun kamu tua, tapi engkau rajin belajar taat kepada firman Tuhan dan menyerah hidupmu kepada Tuhan. Inilah suatu kesan saya serahkan Haleluya. Dan saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan, sorak hosana. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, puji namamu, Yesus, ku sembah Tuhan. Hari-hari bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku, Tuhan, kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Saudara-saudara bangkit berdiri. Glory bagimu, haleluya, sorak hosana dan pujilah namamu. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, sorak hosana. Terima kasih Tuhan, haleluya, glory bagimu. Bapa kami yang baik, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami muliakan di dalam hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh ajaib kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan kami boleh ada yang sampai dengan saat ini semua karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya bersyukur karena Engkau kami jaga, menyertai, memelihara hidup kami, bahkan melindungi kami hingga sampai dengan saat hari ini. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata pertolongan-Mu, sungguh nyata keajaiban-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau melayakkan kehidupan kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Dan dipercaya oleh darah Yesus, Engkau yang menjadikan kuduskan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga hidup kami boleh layak, boleh berkenan Tuhan di hadapan Engkau. Ya Tuhan Yesus, biar Engkau selalu menjamah setiap kami yang hadir saat ini. Engkau baharui hati kami, Engkau baharui pikiran kami,
Demikian juga Kau baharui dalam sikap kami, tingkah laku perbuatan kami Tuhan. Supaya dari hari ini ya Tuhan Yesus, di hari-hari yang terakhir ini, supaya kami hidup berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan, kami akui ada banyak kelemahan kami, ada banyak keterbatasan kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Yang perlu belas kasihan-Mu, bila Roh-Mu Tuhan Kau curahkan dalam hidup kami, memampukan kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan segala usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tolong mereka dan Kau mampukan mereka dalam mereka menjalankan segala tugas pekerjaan mereka. Karena Roh Kudus yang bekerja setiap kami, yang mampukan kami untuk melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab dan penuh syukur akan Engkau Tuhan. Demikian juga pada saat ini ya Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan korban syukur kepada Engkau. Demikian juga setiap orang ya Tuhan yang dengan segenap hatinya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Engkau memberkati. Kami percaya bahwa hidup kami sepenuhnya hanya bergantung kepadamu, dan bahwa Engkau yang mencukupkan segala keperluan kehidupan kami setiap hari. Dan kami tidak takut Tuhan, tidak khawatir akan hidup kami, sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan yang mencukupkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Demikian juga seluruh hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya.
kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Hanya keyboard saja kita nyanyikan pujian ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Percaya, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Tuhan kehidupan kami, inilah Tuhan percaya kami, inilah Tuhan iman kami. Oh, hari ini Engkau telah menyatakan mujizat-Mu sekarang ini di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, jamah kami semua, jamah hidup kami semua. Tidak ada kami yang tidak dijamah oleh Tuhan, sebab kuasa kasih-Mu besar yang bekerja di tengah-tengah kami. Sebab kami memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas atas seluruh kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hati kami. Kami buka selebar-lebarnya untuk Engkau nyatakan isi hati-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Berkuasalah Roh Kudus atas kami. Jangan Engkau izinkan ada kuasa-kuasa lain yang merintangi kami. Kalau kami membuka hati mendengar firman Tuhan, itu sebabnya kami bersatu hati. Kami tolak segala roh yang bukan daripada Allah dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Jatuh di tengah kami Allah Roh Kudus yang berkuasa sepenuhnya. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, urapi guru-guru sekolah minggu yang sedang melayani anak-anak-Mu. Demikianlah kami ada dalam pengurapan Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia sangat baik ya dalam kehidupan kita. Haleluya. Tidak terasa waktu yang berjalan, sangat cepat rasanya sudah masuk di pertengahan tahun 2024 ini. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Namun
kita baca ya ayat 9 sampai ayat yang ke-14 saja. Berikut di sana perintah untuk saling mengasihi. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 14 kita baca. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Haleluya. Glory Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kalau kita melihat tentang pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini ya, dasar utama pelayanan Yesus adalah kasih. Amin Saudara. Dasar utama dari seluruh pelayanan yang Yesus nyatakan di tengah-tengah dunia, baik pada waktu ia ada di tengah-tengah umat bangsa Israel dan juga sampai hari ini dan sampai kita kembali kepadanya, dasar utamanya adalah kasih. Amin Saudara. Nah itu sebabnya Yesus diutus oleh Bapa. Tuhan katakan karena begitu besar kasih Bapa itu kepada dunia yang berdosa ini, sehingga dia mengutus anaknya itu ya untuk apa? Untuk menyelamatkan semua orang yang percaya ya, sehingga diselamatkan tidak mengalami kebinasaan tetapi memiliki hidup yang kekal. Tetapi bagi yang tidak menerimanya, firman Tuhan katakan mereka ada di bawah hukuman. Bapak Ibu, itulah sebabnya sehingga bagaimana Yesus menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini itu adalah pernyataan kasih. Sehingga Yesus tidak akan pernah melihat atau membiarkan orang-orang yang datang kepadanya itu pulang dengan menderita, dengan sengsara, dengan masih diganggu oleh kuasa-kuasa lain. Tetapi Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka. Ia juga menyembuhkan mereka, melepaskan mereka, bahkan membangkitkan dari orang mati. Amin Saudara. Tidak ada satu yang tidak sanggup Yesus lakukan. Dan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, dan itu semua adalah menyatakan pekerjaan Bapa karena Bapa mengasihi. Itu sebabnya dia utus ya, Yesus katakan Yesus bagi mereka. Amin Saudara. Dan sampai pada puncaknya Yesus menyerahkan dirinya, padahal dia adalah Allah yang maha kuasa ya, Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Tetapi pada puncaknya dia harus menderita, dia harus sengsara, dia harus dianiaya ya, dia harus dipaku di salib, dia harus diludahi, dia harus diejek, diolok, dicaci maki ya, semua orang ya membencinya. Kenapa Yesus tidak melawan? Padahal dengan sepatah kata saja dia katakan kepada mereka, kalian binasa saja. Atau dia katakan, hai api turun bakar semua. Tetapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena kasih. Amin Saudara. Saya selalu katakan kepada setiap orang yang menderita, sebenarnya
kalau kita berpikir seperti itu saudara-saudara, maka kita bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia rela, dia Allah yang Maha Kuasa, dia rela menderita sengsara pada saat itu karena dia mengasihi kita, pikul tanggung penyakit dan kelemahan kita, dosa-dosa kita. Nah itu sebabnya sehingga kegelapan melingkupi semua. Itu sebabnya sehingga Yesus katakan, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau tinggalkan aku? Ya Allahku, ya Allahku. Kenapa? Karena dia pikul tanggung dosa kita. Yang memisahkan kita dengan Allah itu adalah dosa. Itu sebabnya waktu Yesus menyatakan kasihnya kepada kita, dia dipenuhi oleh dosa. Sehingga Bapa Allah mundur dari dia. Dia ditinggal. Demikian dalam hidup kita. Kalau kita masih ada dalam dosa, tidak akan mungkin hadirat Allah kita dikenali. Dia akan mundur. Sebab tidak mungkin bersatu. Nah, kalau Allah tetap ada, Allah menyatakan kemuliaannya pada saat kita berdosa, apa yang terjadi? Binasa. Binasa. Nah itu sebabnya sehingga Yesus terpisah. Dia berteriak, dia merasakan sengsara yang luar biasa. Memang saudara-saudara, yang sangat menyakitkan bagi orang percaya kepada Tuhan itu adalah tatkala dia terpisah dari Allah. Terpisah. Itu kita akan mengalami sesuatu yang mengerikan dalam hidup ini. Iblis akan tertawa kalau kita keluar dari Allah. Senang dia. Nah ini permainanku katanya. Akhirnya masuk permainan dunia. Ya, dunia ini ada dalam kuasa iblis, permainan iblis. Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan setelah selesai dia melakukan segala sesuatu, dia selalu katakan kepada murid-muridnya, dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Dan ia katakan, aku pun tidak akan meninggalkanmu yatim-piatu. Amin. Memang aku harus pergi kepada Bapa dan diam di sana sampai aku datang kembali, yaitu pada hari kiamat. Tetapi kenapa Wenas tadi katakan waktu aku berdoa aku melihat Yesus? Hati-hati saudara. Yesus yang dilihat oleh Wenas itu adalah Yesus yang Roh Kudus memperlihatkan pribadi Yesus. Itu kuasa Roh Kudus namanya, Roh yang menyatakan pribadi Yesus. Tapi bukan Yesus tetap di surga. So kalau Yesus datang pada kali yang kedua, semua binasa, kiamat. Dunia akan hancur. Orang-orang yang di luar Tuhan semua berteriak, meratap, menangis, tidak akan tahan. Walaupun mulut mereka semua mengaku bahwa hanya Yesus Tuhan, tapi terlambat. Mereka tidak akan tahan melihat kemuliaan itu. Tetapi orang-orang yang ada di dalam hadirat Yesus, dia yang hidup diubah sekejap mata kata Alkitab, yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang kekal, tubuh yang tidak bisa berubah lagi, tubuh yang akan memiliki kerajaan kekal, bukan untuk dunia ini yang dihancurkan oleh api dan belerang bersama-sama dengan segala isinya. Tetapi orang-orang yang menerima kasih karunia Allah, percaya hidup dalam kasih Kristus, maka mereka akan dipermuliakan. Amin saudara. Misalnya kita hidup sekarang ini, Yesus datang, saudara akan terkejut. Sebab tubuh ini diubah sekejap mata, langsung berubah, ya, dengan tubuh kemuliaan. Tetapi yang tidak siap, saudara, akan tertinggal dan akan tersiksa. Itu sebabnya Yesus berulang-ulang kali katakan berjaga-jagalah. Sebab harinya kamu tidak tahu. Ia datang seperti pencuri. Kalau kita tidak siap, kita seperti orang yang kecurian, hilang apa yang kita harapkan. Karena kita tidak siap. Nah, oleh sebab itu kita harus siap. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di sini Yesus mau supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya itu. Amin. Tinggal di dalam kasih-Nya Yesus.
Saudara, sebab kita yang hidup di dalam Kristus Yesus, saudara, dasar hidup kita adalah kasih Yesus. Apa itu kasih? Kasih itu sabar, dikatakan kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Sebab itu bagaimana caranya bagi kita orang percaya untuk kita hidup di dalam kasih Kristus itu? Tapi Yesus katakan, apabila kamu hidup dalam kasihku, maka kasihku ada dalam kamu, ya sukacitaku ada, dan sukacitamu menjadi penuh. Amin, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yohanes pasal 15 tadi jawabannya, ayat 9 sampai ayat 10, yaitu kita harus menuruti perintah Yesus Kristus. Amin. Kita harus menuruti perintah Yesus Kristus. Saya minta Bapak Yobel, tolong Pak Yobel. Haleluya. Kita harus menuruti perintah Yesus Kristus. Dibaca Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 10. Ya, apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus harus kita turuti. Yohanes pasal 15 ayat 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin, saudara. Jadi kita tinggal di dalam kasih Kristus Yesus, yaitu jikalau kamu menuruti perintahku. Yesus katakan, kamu tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin, saudara. Nah, kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus, saudara, kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang jadi tanpa Dia. Dan Dia adalah terang hidup yang sesungguhnya bagi manusia. Dan terang itu mengalahkan kegelapan. Jadi kita terpelihara, kita terjamin, ya. Kita ada dalam penyediaan Tuhan. Sebab kita percaya bagaimana Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu, baik yang ada di bumi ini dan yang ada di surga. Tidak ada satupun yang jadi kalau tidak oleh Dia, kata Alkitab. Amin. Sebab Dialah Allah itu. Itu sebabnya Yesus sering katakan kepada orang Yahudi, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Amin, saudara. Tidak ada manusia yang pernah melihat Bapa. Sebab Bapa itu roh. Dan tidak ada juga manusia yang dapat melihat roh Kudus. Sebab hanya roh, udara. Tetapi segala sesuatu hanya nampak di dalam pribadi Yesus. Amin, saudara. Pribadi Yesus. Itu sebabnya waktu roh menyatakan dirinya, yang kita lihat Yesus, tapi belum Yesus yang datang, tapi roh yang menyatakan. Sebab apa yang diterimanya daripada aku, Yesus katakan, itu juga yang menyatakannya kepadamu. Sebab apa yang Bapa punya, aku punya. Aku dan Bapa satu. Amin, saudara. Amin. Dan sebab itu
Sehingga disitulah kita tahu bahwa ya kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, kita harus saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Jadi kasih kita bukan contoh yang lain, tetapi contoh Yesus mengasihi kita, demikian kita mengasihi sesama kita. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13, baca. Yohanes pasal 16 ayat 12 hingga ayat yang ketiga. 15. Yohanes pasal 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus katakan dasar kasih kita adalah kasih Kristus yang kita terima. Amin. Yang Tuhan nyatakan kasihnya kepada kita, kasih itu harus kita nyatakan kepada sesama kita. Amin. Dalam kasih Yesus yang kita terima. Sehingga aliran kuasa Yesus itu mengalir ya memberkati sesama, melakukan perbuatan Allah yang ajaib. Amin. Oleh kasih itu, saudara kekasih, coba saja kalau ada orang meminta pertolongan tapi saudara tidak menyatakan, tidak berdasarkan kasih Allah dalam dia, tidak akan pernah mengalami apa-apa. Pernah sekali saya salah, ya salah mungkin. Saya berdoa kepada seseorang, bab dia keluarganya dikumpulkan. Nah, saudaranya Indunail ini dulunya, mereka ada di rumah untuk kayu. Dia menyatakan dirinya, aku tuh nak putus. Jadi ia nasihat ya, nasihat. Ketun kutu-kutu sampai saya dengar aja sampai dia berkata, salib pernah karya nakarep itu dia ketemu kurang. Iya kalau nakarep itu salib karya. Jadi lengkap. Tapi di telinga saya seperti Lenas katakan ada suara yang katakan itu bukan dia ngomong itu. Itu roh jahat, setan itu dalam dia itu. Bukan dia. Ya. Jadi saudara-saudara, saya sampai katakan pada Tuhan, Tuhan, jika Engkau tidak buktikan sembuhkan dia sekarang ini, lebih baik aku yang sakit daripada dia sakit. Itu pikiranku. Tolong Tuhan, daripada orang menderita ini, lebih baik aku yang menderita. Timpakan penyakit sama saya. Jika Engkau tidak menyatakan kasih kepadanya. Sebab aku percaya, ya, kasihmu itu jawaban bagi mereka. Amin. Itu sebabnya saya dekati, elak kita terkecoh lah kalau itu lebih ke dia. Ayo kita doakan. Makanya saudara kami doakan, ya, sehingga dia dilepaskan. Habis itu kan langsung sembuh. Amin saudara, langsung. Memang kadang-kadang kita, ya, kalau melihat orang itu parah sekali, rasanya saudara bagaimana ini? Saya memberitakan kasih Yesus, jika engkau tidak tolong dia pun bagaimana? Saya menderita, lebih baik timpakan penderitaan sama saya. Nah itu pikirku, ya, aku berlutut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih, jadi Tuhan menghendaki kasih yang ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita menerima kasih Allah itu dan kita mengasihi sesama. Dan Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada seseorang yang rela memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Yesus rela mati, saudara. Dia rela menderita, dia rela sengsara. Makanya sama seperti itu mungkin Tuhan katakan, Bapa timpakan semua, timpakan. Walaupun dia
Jangan kehendakku tapi kehendakmu. Amin saudara. Nah, saudara kekasih. Jadi kita melihat bagaimana kasih Kristus. Saudara, dia rela sengsara. Nah, kalau kita pikir kasih Yesus saudara bagi kita itu kasih yang kekal. Makanya kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus nantinya dalam kemuliaan kekal, saudara, bekas duri di kepalanya itu masih ada. Untuk memikul ya segala kerusakan di dalam otak kita, pikiran kita. Ditanggungnya segala dosa, pikiran, dosa dalam otak, kejahatan. Dan kita lihat nanti kalau kita bertemu Tuhan, lubang di apa ini? Di lambungnya masih tetap berlubang. Tangannya ini masih tetap berlubang, lubang kakinya. Padahal saudara itu dia lakukan supaya dia mendapatkan kita kehidupan kita yang dulunya rusak, buruk di hadapan Tuhan. Semua rusak, ya tubuh, rohaniah kita hancur, tidak ada yang sempurna. Tubuh kekal kita sudah hancur akibat waktu kita belum dalam Yesus. Tetapi Yesus rela menderita luka kekal untuk mendapatkan kita tanpa cacat, tanpa celah nantinya. Dalam tubuh kekal saudara dan saya sempurna. Itu sebabnya surga itu tempat manusia kekal sempurna. Dari mana kita mendapat kesempurnaan itu? Karena penderitaan, sengsara, kematian Yesus. Sementara Yesus ya luka kekal masih ada. Tapi kita ditemukannya tanpa cacat, tanpa noda, tanpa celah dikatakan. Amin. Jadi itulah sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih. Suatu hal yang sangat luar biasa. Dan kasih itu yang kita terima dari Tuhan. Sebenarnya kita rela juga berkorban bagi saudara-saudara kita. Karena kita melihat banyak penderitaan saudara-saudara kita yang sengsara dipermainkan oleh kuasa dosa. Jangankan bagi saudara kita, mungkin seperti Yesus katakan, tangisi dirimu sendiri saja kamu belum. Tapi harus menyadari akan kesia-siaan kehidupan tanpa kasih Kristus. Amin saudara. Dan itu yang harus kita pahami dan itu yang harus kita lakukan ya demi keselamatan hidup kita dan juga keselamatan bagi semua. Coba dibaca dan diulangi. Yohanes 15, 12, 13. Yohanes pasal 15 ayat 12 dan ayat 13, demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin, saudara. Jadi Yesus bukan hanya memandang kita sebagai hamba, tapi Yesus juga memandang kita sebagai sahabat. Oleh sebab itu, ya kita mengasihi sesama berdasarkan kasih yang Yesus nyatakan bagi kita. Kemudian yang ketiga, kita harus hidup sebagai sahabat bagi Yesus Kristus. Kita baca ayat 14 dan ayat 15. Ayat 14 dan ayat 15, demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu
segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin, saudara. Jadi Yesus memandang kita bukan hanya kita sebagai hamba yang tidak tahu apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, tapi Dia menjadikan kita sahabat. Sahabat artinya, saudara, bahwa kita harus memiliki hubungan yang intim, ya, atau akrab dengan Tuhan Yesus, seperti sahabat karib yang saling terbuka, memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, itulah sebabnya Yesus katakan, aku akan menyatakan apa yang Bapa katakan kepadaku, aku nyatakan kepadamu, sebab kamu sahabatku. Apa yang akan kulakukan itu aku katakan kepadamu. Jadi kalau kita, Yesus kehendaki untuk hidup dalam kasih-Nya, kita harus menjadikan Yesus itu sahabat. Amin, saudara. Sahabat. Ya, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau sahabat itu curhat, dia lebih terbuka, saudara. Dia lebih mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Demikian kita juga tahu apa yang dia kehendaki, apa yang dia juga alami. Amin, saudara. Sahabat. Dan Tuhan juga katakan, ya, pada saat Ia bertemu dengan Abraham dan memanggil Abraham, dan Dia melihat bagaimana kesetiaan Abraham, bapak orang percaya itu kepadanya, sampai meninggalkan negerinya, pergi ke suatu negeri yang tidak tahu tujuannya. Padahal di negerinya, di tempat Ur Kasdim itu, dikatakan Abraham itu, dia seorang kaya di sana. Dia punya rumah besar, bahkan dikatakan di sejarah itu dia punya tempat penginapan, banyak karyawannya. Tetapi dia harus pergi tinggalkan segala harta. Kenapa? Demi hubungannya dengan Allah. Kenapa dia harus tinggalkan daerah Ur Kasdim? Karena di daerah itu semua orang menyembah berhala. Tetapi kalau dia harus mengasingkan diri, itu sebabnya Alkitab juga katakan, pisahkan dirimu dari antara mereka. Artinya apabila kita punya keluarga, kita beritakan tentang Yesus tapi masih menyembah berhala. Kalau kita masih di situ, kita terbawa juga ikut mereka. Tetapi Alkitab memerintahkan, pisahkan dirimu di antara mereka, supaya kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan di dalam firman-Nya, sesungguhnya Abraham itu adalah sahabatku. Amin, saudara, sahabatku. Itu sebabnya sehingga Tuhan katakan, mana mungkin kita merahasiakan segala sesuatu sebelum kita katakan kepadanya. Amin, saudara. Karena dia sahabat. Itu sebabnya sebelum Allah menghukum Sodom Gomora, dia datang dulu kepada Abraham. Dia utarakan, aku akan hancurkan itu. Sehingga akhirnya Abraham katakan, oh jangan. Dia seperti sahabat. Seandainya saja ada orang 50 orang di sana yang menyembah engkau, ya tentu Tuhan katakan tidak akan kuhancurkan. Seandainya saja 40 sampai 30, 20, 10 sampai akhirnya seandainya 5 saja, ya Tuhan katakan kalau ada 5 orang yang menyembah aku di sana, aku akan bebaskan dari hukuman ke kota itu. Tetapi semua orang murtad. Inilah yang menjadi dasar bagaimana kita harus memberkati kota kita. Beberapa orang yang berdoa untuk kota, saudara, apapun hukuman Tuhan itu terhindar. Sekarang kita lihat ada banyak kota yang ditunggang balikan. Ada banyak orang yang terkubur hidup-hidup. Longsor, banjir lahar di daerah pulaunya Pak Jimmy itu, Pak Tunggu, yang tidak pernah kita dengar. Ya, terus saya melihat dari gunung turun batu-batu besar, kayu-kayu besar menghantam rumah-rumah. Orang-orang terkubur.
Tapi kalau kita memperhatikan saudara, Allah menyatakan hukuman itu di kantong orang-orang yang yaitu. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, Dia ajaib saudara. Amin. Dia sanggup hindarkan. Rohnya ada di dalam kita. Sebelum Dia melakukan segala sesuatu, kenapa orang yang dekat dengan Tuhan Roh Allah katakan, nanti akan celaka, jangan lewat situ. Memang benar. Ya nasa. Dua mobil temnya ini pikau nasa. Karena gitu ya celaka tadi. Siapa jadi penghujung nasa. Ya betul. Itu karena apa? Karena kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dia jadikan kita sahabatnya. Dia tidak akan membiarkan sesuatu yang rahasia bagi kita, tapi terbuka. Amin, saudara. Amin. Ada banyak juga teman-teman saya, saudara, di Jawa dulu, zaman pelayanan, panggil bis, bermus, gimana ini? Ya. Oh, Tuhan kata kalau naik bis itu coba kalau lewat nanti dia sudah tabrakan di sana. Betul. Cuma kalau suruh kau naik di situ, kau juga tabrakan di sana. Mana sempat kau melayani? Amin, saudara. Itu sahabat. Amin. Dan untuk tinggal dalam kasih Kristus itu, kita harus hidup sebagai sahabat bagi Allah. Artinya bagaimana kita rindu akan Dia, dan Dia juga rindu akan apa yang kita utarakan kepadanya. Ya, amin saudara. Ngerti maksudnya? Di kaki Tuhan saudara, ada waktu selalu ada, sebab Dia sahabat. Satu hari tidak ketemu, sakit rasanya. Amin. Kalau Daud katakan, aku Tuhan 7 kali satu hari, aku harus di hadirat-Mu untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Saudara, padahal dia raja, dia lebih sibuk dari kita. Tapi itu dia lakukan, sebab apa? Disitulah dia merasakan bagaimana pentingnya pribadi Yesus itu di dalam dirinya. Itu sebabnya waktu Yesus Allah bersama dengan dia, berhadirat di dalam dia, dia tidak takut menghadapi banyak musuh. Sehebat apapun, kekuatan apapun. Paling dia katakan, apakah kau izinkankah aku maju? Kalau Tuhan katakan jangan, ya jangan. Dia tidak maju. Tapi Tuhan katakan majulah, sebab aku yang lebih dahulu menghantam mereka. Itu sebabnya Daud waktu peperangan paling sedikit saja yang dibantai oleh Daud. Yang di depannya bukan dia, tapi tentara surga. Makanya Tuhan kata, coba dengar Daud. Kau dengar derap kaki kuda di atas pohon kartau. Itulah pasukanku menyertai. Amin, saudara. Karena sahabat. Itu sebabnya sehingga Tuhan katakan, aku bersumpah demi diriku sendiri tentang Daud. Karena dia sahabatnya. Aku akan memberkati dia dan keturunannya. Itu sebabnya Yesus pun disebut anak Daud. Amin, saudara. Padahal Yesus katakan kepada pemimpin-pemimpin agama, kalau anak Daud, kenapa Daud juga berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Ketuanya, Tuhannya. Nah, padahal itu Yesus sendiri memahami bahwa Yesus, walaupun Daud manusia biasa, tapi karena dia sahabat, dia layak. Yesus juga berkata dia seperti Bapa. Amin, saudara. Amin. Yang keempat kita lihat ya, kita harus hidup sebagai orang-orang pilihan
bagi Tuhan Yesus. Kita harus hidup ya sebagai orang-orang pilihan. Jadi bukan orang biasa. Kita menjadi orang percaya ini, kita adalah orang-orang pilihan. Ayat 16 baca. Ayat 16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, saudara. Nah, kalau kita hidup dalam kasih Allah, selain tadi kita menuruti perintah Tuhan, ya, kalau kita saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita, lalu kita hidup sebagai sahabat bagi Yesus, lalu kita hidup juga sebagai orang-orang pilihan bagi Yesus. Kita bukan orang biasa-biasa, kita percaya kepada Tuhan, tapi kita dipilihnya dari seluruh ya manusia di muka bumi ini, ya, orang-orang pilihan. Supaya apa Yesus katakan? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Artinya saudara, tatkala di mana saja perjalanan hidup kita menjadi berkat. Sebab apa? Sebab kita hidup di dalam kasih Kristus. Saya saksikan begini ya. Waktu saya ingat waktu saya masih SMI rasanya, belum Kristen. Ya. Pas musim panen, saudara, ada banyak orang datang, kan ada yang dari hulu, ada dari mana, ikut menggeten beritanya musim panen menggeten. Nah, tetapi karena orang itu orang percaya kepada Tuhan, sebelum mulai menggeten, dia sudah bawa tapi memuji Tuhan, nyanyi dulu, bersyukur pada Tuhan, ya, lalu dia berdoa, terima kasih Tuhan. Walaupun hal itu sudah, ya, anggaplah sudah 40 atau dekat 50 tahun yang lalu, tapi tidak pernah saya lupakan itu. Sebab apa? Sebab yang diberitakan itu adalah kasih Kristus. Saya tahu orang itu adalah sahabatnya Kristus, sebab hubungannya intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Di tengah-tengah orang yang bukan Kristen saja, dia mengajak kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, diajak kita berdoa. Padahal pemerintahnya iya ulu dua rupa, tetapi dia tetap jadi berkat. Itu sebabnya Yesus katakan, iya, kau sahabatku, aku yang memilih kamu, engkau adalah orang pilihan, sehingga engkau pergi dimanapun engkau akan menghasilkan buah. Buahmu itu tetap. Amin, saudara. Buahmu itu tetap. Jadi hidupnya ada dalam ketetapan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir orang penginjil dia harus hebat, harus kaya, harus punya ini itu. Tidak, saudara. Tapi orang-orang yang sederhana, tetapi dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dia akan memberkati semua. Saya percaya buah dari doanya itu, sehingga keluarga kami semua menjadi milik Yesus. Walaupun prosesnya panjang, berpuluh-puluh tahun setelah itu. Amin. Nah, itu sebabnya saya selalu katakan seperti ini. Walaupun saya seorang gembala, seorang hamba Tuhan, tapi saya selalu katakan, aku ada sebagai pelayanmu ini Tuhan, karena ada orang sebagai sahabatku yang pernah mengutarakan isi hati Tuhan kepadamu. Jadi bukan karena saya hebat, tidak, tapi karena dia. Dan karena saudara-saudara kami saling mendoakan. Amin, saudara. Itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu buah-buah yang Tuhan
kehendaki, yang nanti apapun bentuknya itu akan kita terima daripada Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, selain kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, lalu mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Kita harus menjadi sahabat Yesus, bukan hanya percaya saja, tetapi kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ya, setiap hari, setiap saat kita mengutarakan baik keadaan kita, baik kita menerima apa dari Dia, dan keadaan orang-orang yang menjadi pergumulan kita. Kemudian kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, pilihan bagi Yesus. Maka kita percaya kita ada dalam kasih Kristus itu. Dan kalau kita benar-benar hidup dalam kasih Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan? Coba baca ayat 11 saja. Ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Amin, saudara. Dan kalau kita betul-betul hidup dalam kasih Yesus, saudara, maka Tuhan bersukacita. Dan sukacita Tuhan itu ada di dalam kita, dan sukacita kita Tuhan Yesus katakan menjadi penuh. Amin, penuh. Sulit dipahami, tidak bisa dinilai dengan dunia ini. Kalau orang bersukacita di dalam Tuhan, sukacita yang penuh, kebahagiaan yang penuh dari Tuhan, kita merasakan itu dari dalam hati kita. Kita merasakan bagaimana Tuhan ada, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, bagaimana Tuhan menolong kita dalam segala hal. Bagi orang lain mungkin kurang berarti, tapi bagi kita yang bersahabat dengan Tuhan, yang hidup dalam kasih Kristus, itu suatu hal yang tidak bisa dinilai dengan nilai dunia ini. Amin. Amin. Sehingga disitulah sukacita kita besar. Dunia ini sukacita sementara, sebab nantinya akan dibinasakan semua. Tapi sukacitamu penuh dan bersifat kekal, sebab semakin hari semakin Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam hidup. Sehingga kita semakin hari semakin diperbaharui, dan akhirnya kita menjadi seperti gambar halitnya serupa dengan Dia. Sudah kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang Yesus katakan, lakukanlah perjamuan kudus itu, supaya engkau tidak pernah lupa akan kasih, supaya engkau hidup di dalam kasih dan sukacitaku. Sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi kamu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus. Saya minta yang melayani perjamuan kudus bisa maju ke depan, ya. Baik, kita cepat. Baik, Bapak Saudari Niaga, Bapak Roni Subagio, Bapak Juan Nahasel, maju ke depan. Kita akan melayani perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Kita kepujian kita pada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidup. Haleluya Tuhan. Glory Yesus. Bapak Rodi Surga. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku.
kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Glory Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau nyatakan kami ini pilihan-Mu, kami ini sahabat-Mu, kami ini Tuhan milik-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya Bapa. Haleluya. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Jika kasih Yesus mengalir dalam hidupmu, maka kau mengalami pemulihan, akan mengalami pembaharuan, akan mengalami kesembuhan, akan mengalami kelepasan, akan mengalami kemenangan, akan mengalami bagaimana kekuatan kuasa Yesus bekerja dalam kehidupanmu, yang menjadi sukacita, yang menjadi damai sejahtera yang kekal di dalam kehidupanmu. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Glory. Inilah kami Tuhan. Kami ada dalam kasih-Mu. Kami percaya akan menyatakan kuasa aliran kasih-Mu menjangkau setiap hati kami, setiap kehidupan kami, setiap keadaan kami, setiap masalah kami. Ya Tuhan, bukan hanya perkataan yang telah Kau nyatakan, tetapi Kau mau hidup di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami Tuhan akan bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Tubuh yang Engkau sudah serahkan, darah yang Engkau sudah tumpahkan. Darah itulah yang menjadi kemenangan, darah itulah yang menjadi kekuatan, darah itulah yang menjadikan sukacita besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus. Engkau menjamah kami semua, Engkau mengkuduskan kami semua anak-anak ini, dan Engkau menyatakan aliran kasih-Mu melalui jamuan tubuh dan darah ini. Kau urapi para pelayan-Mu, dan Kau layakkan kami semua, dan kami siap untuk menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sukacitaku darahmu
roti di tangan. Roti ini Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang menyerahkan nyawanya, tubuhnya, darahnya bagi sahabat-sahabatnya. Kita dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan iman dalam nama Yesus. Pegang cawan tangan kanan. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepada Bapa. Kami bersyukur kepada Yesus. Bapa, Engkau telah menyatakan kasih-Mu, kasih yang besar, kasih yang terbesar di dalam kehidupan kami. Engkau rela pikul tanggung segala penyakit kelemahan kami. Itu sebabnya penyakit apapun yang mengikat, yang merancang celaka, yang membuat kami menderita, Tuhan buktikan oleh bilur-bilur tubuh salib Kristus, kami disembuhkan sekarang dalam nama Yesus Kristus. Demikian pekerjaan kuasa iblis, kuasa penyakit dan bentuk apapun yang menggerogoti merancang celaka dalam kehidupan ini. Tuhan, darah Yesus, darah yang tertumpah di salib, darah itu ada di dalam tubuh kami, sudah kami minum, dan darah itu membersihkan semua, mengkuduskan, menyucikan hidup kami dalam nama Yesus. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, kami menjadi sahabat karib bagimu Yesus. Dan kami boleh bersyukur, Engkau baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bersama kami dalam segala persoalan, dalam segala masalah, dalam segala pergumulan. Engkau ada, Engkau merasakan apa yang kami rasakan, dan Engkau alami apa yang kami alami, sebab Engkau pernah ada dalam dunia bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kita sama katakan amin. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan kata, bukan hanya semata, tapi untuk selamanya.
Yesus, aku mengasihi Yesus, bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hati, ku cinta Dia. Walau apa yang terjadi, jalanku yang sukai, aku mengasihi Yesus selamanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya semata, tapi untuk selamanya. Cintaku, haleluya, haleluya. Saudara katakan dari sini, meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya semata, tapi untuk selamanya. Cintaku, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sebentar, tapi untuk selamanya. Cintaku, haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sebentar, tapi untuk selamanya. Cintaku, tapi untuk selamanya. Cintaku, haleluya, glory Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhanku, terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau baik dan sangat baik. Apa yang telah Kau programkan, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sebab kami adalah anak-anak-Mu, kami juga adalah sahabat-sahabat-Mu. Itu sebabnya Tuhan, Engkau selalu rindu mendengar apa yang ada dalam hati kami, apa yang ada dalam persoalan kami, apa yang ada dalam pergumulan kami. Engkau rindu untuk menyatakan kemenangan-Mu atas kami dalam nama Yesus. Apapun juga yang Engkau utarakan kepada Bapa, Yesus katakan, Ia lakukan dan Ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah umat-Nya, kita adalah sahabat-Nya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua umat milik kepunyaan-Mu, tebusan-Mu. Kami hidup bergantung hanya kepada-Mu, dan Engkau menghendaki supaya dalam kasih-Mu kami hidup. Dan berdasarkan kasih itulah kami menjalani kasih kepada saudara-saudara kami, kepada setiap orang, sehingga aliran berkat dari surga mengalir dan memberkati, dan itu menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan orang-orang yang Engkau pilih. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu berotoritas Tuhan atas kehidupan kami. Nyatakan Tuhan jamahan-Mu, nyatakan Tuhan pertolongan-Mu dalam segala apa yang menjadi doa permohonan. Entah itu doa bagi kehidupan secara pribadi, doa bagi rumah tangga, keluarga dan anak-anak, doa bagi pekerjaan mata usaha, doa bagi ya Tuhan bangsa dan negara, doa bagi lingkungan, bagi saudara-saudara keluarga besar, baik yang dekat dengan kami maupun yang jauh daripada kami. Tuhan menjamah semua, Tuhan memulihkan semua. Tuhan menyatakan pekerjaan Allah yang menyatakan keselamatan dengan sempurnanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kehidupan kami. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami di mana kami hidup. Kami menyerahkan Tuhan baik dari pemerintah pusat, baik dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau,
pemerintah di mana anak-anakmu ini berada, entah itu kabupaten, kecamatan, kelurahan, pedesaan, dusun, RT, RW, semua ada dalam berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lingkungan tetangga di mana kami hidup, semua ada dalam jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah keadaan kami. Ya Tuhan, buka tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu, sebab Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, baik bagi anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan rancangannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan kehidupan kami ini, seluruhnya ada dalam otoritas Tuhan, semua ada dalam berkat Allah. Oleh sebab itu biarlah terimalah damai sejahtera yang dilimpahkan kepada kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita sampai kepada hari Maranatha. Kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kami bersyukur menerima seluruh berkat Tuhan di dalam nama